apabila yang tidak kuat ini digunakan untuk berpikir yang positif, maka akan terjadi perubahan dunia ini dari zaman ke zaman dan terus berjalan. Dulu kita tidak pernah yang namanya mengenal daripada kipas angin. Yang tidak tahu adalah kipas bambu. Lalu kemudian tiba-tiba ada yang namanya kipas angin. Setelah itu sekarang ada yang namanya AC. Ini adalah perubahan ini hasil daripada pikir manusia. Dari bambu ke kipas angin ke AC. Ini hanya untuk mendapatkan angin yang lebih berkualitas. Sehingga hari ini tidak ada satu rumah yang tidak ada kipas angin. Dimanapun ada kipas angin. Hampir hilang tuh yang namanya kipas bambu. Dan begitupun kita ini sebagai dai adalah tugasnya adalah untuk menyampaikan agama. Karena agama ini lebih penting daripada kipas angin, lebih penting daripada AC. Karena agama inilah yang akan menyamankan, mendinginkan kehidupan kita baik di dunia dan di akhirat. Dan kita bisa menciptakan surga di dunia dengan amal agama. Maka orang yang mendapatkan karunia daripada surga di dunia, maka hidupnya itu bukan karena banyak harta, bukan karena banyak keluarga, anak, tapi kenyamanan dalam hidup di dunia ini tidak pernah susah dan tidak pernah takut susah. Sebab nanti di akhirat juga tidak akan pernah susah. Kenapa? Karena ada agama dalam diri kita. Dan agama-agama yang sudah kita rasakan hari ini. Dan kita ada kenyamanan, kita hidup ya selama 4 bulan atau 40 hari di luar, kita mendapatkan kenyamanan. Semua ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga dan sebagainya sudah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mendapatkan kenikmatan, tidak lagi berpikir anak nangis, istri minta duit dan sebagainya. Sudah tidak berpikir. Kenapa? Karena kita diberi kenyamanan, yaitu ketika kita mengamalkan agama semacam. Dan bagaimana amal-amal kita ini bisa diterapkan dan bisa berada di semua rumah-rumah. Sebagaimana kipas angin ada di rumah-rumah, AC ada di rumah-rumah orang muslim, orang kafir. Apabila agama ini kita bawa kemudian diterapkan, dipraktekkan, diamalkan oleh semua orang, maka dia pun juga akan mendapatkan kenikmatan seperti itu. Maka kita jangan pelit. Kenikmatan yang dalam diri kita ini karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan lebih bahagia lagi apabila kita bisa memberikan kenikmatan kepada orang lain. Kalau kita hanya bisa merasakan diri sendiri tapi tidak bisa memberikan kepada orang lain, maka kita tidak akan bahagia. Karena bahagia itu ibarat kita punya HP. Kemudian ada orang nggak punya HP. HP kita 10. Kita kasih orang, kira-kira orang menerimanya senang apa tidak? Senang. Kitanya bahagia, bahagia bisa menolong. Kitanya bahagia, orang yang menerimanya juga senang. Kita punya duit, kasih orang juga senang. Kitanya bahagia. Maka kita harus bisa lebih bahagia lagi ketika kita menyampaikan agama kepada orang lain, memberikan informasi agama kepada orang lain sehingga orang lain senang. Nah, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Itulah namanya jariah, pahala jariah yang biasa. Oleh karena itu, di musyawarah ini kita harus bisa menuangkan pikiran-pikiran kita untuk memberikan usul-usul yang terbaik agar bisa dilaksanakan dan agar bisa menyebar dan agar bisa agama wujud di mana saja sesuai dengan cita-cita para manusia. Gajah, mudah-mudahan kita jalankan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.